Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu halaman rumah warga ya. Yang pada bagian halaman rumahnya di sini benar-benar sangat asri sekali. Dengan banyaknya tanaman-tanaman yang sudah memiliki ukuran yang besar seperti itu ya, tanaman-tanaman buah. Dan untuk penataannya ataupun penanamannya juga sangat rapi seperti ini. Dan keadaan halamannya yang bersih. Ini menjadikan suasana pada bagian rumah ini benar-benar sangat asri. Namun sebelum saya melanjutkan mereview tanaman-tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan langsung saja saya bakalan melihat tanaman-tanaman hias bougainville ini ya. Di sini cantik-cantik sekali. Memiliki warna bunga yang berwarna-warni dengan bunga daun-daun variegatanya seperti ini. Ini menjadikan satu tampilan dari tanaman hias bougainville ini sangat menarik ya. Dan untuk menanam tanaman hias ini bougainville, di sini sang pemilik menggunakan media tanam hanya tanah. Dan keadaannya juga lembab ya, cukup lembab. Yang menjadikan pada bagian tanaman hias bougainville ini benar-benar subur. Dan tanaman hias ini juga sangat cocok ya ketika ditaruh pada bagian halaman rumah, karena untuk jenis tanaman hias bougainville ini memang benar-benar tahan ya terhadap cahaya matahari. Berbeda sekali dengan tanaman-tanaman hias yang seperti aglonema ataupun alocasia, juga anthurium. Dan kemudian saya bakalan beralih ke bagian sini. Di sini ada beberapa tanaman hias yang di packing menggunakan rak dari kayu yang berwarna biru. Di situ untuk jenis tanaman hias sukulennya, di sini terlihat sangat bagus sekali dan terlihat rimbun. Pertumbuhannya sangat bagus ya. Terlihat dari bagian daun-daun dari sukulen ini terlihat seger. Dan saya bakalan melihat media tanam yang digunakan ya untuk jenis tanaman hias sukulen ini. Di sini ada pupuk kandang. Kemudian juga ini ada kayak kotoran-kotoran dari ayam ya, dari kandang ayam juga. Dan untuk awal penanaman di sini karena terlihat terasa sangat bantat. Sepertinya untuk awal penanaman hanya menggunakan media tanah. Namun tambahan dari pupuk kandang ini hanya penambahan sebagai nutrisi, karena setidaknya ketika tanaman hias itu terlalu sering disiram ya pastinya ya, maka nutrisi yang ada pada bagian media tersebut juga akan mengalir barengan dengan saat kita menyiram. Jadi penambahan nutrisi ini setidaknya dikasih ya, paling tidak itu 4 bulan sekali untuk semua jenis tanaman hias agar pertumbuhannya tetap bagus. Kemudian di sini juga ada beberapa tanaman hias keladi. Di antaranya ada keladi Freda Hempley, ada keladi Galaxy, kemudian juga ada keladi tisu, dan juga ada tanaman hias keladi wayang. Di sini untuk warnanya ini benar-benar sangat bagus sekali. Warna merahnya ya, ini benar-benar sangat cantik. Dan rumahnya ini menghadap ke arah timur ya. Jadi ketika pagi hari pada bagian sisi ini ya, untuk tanaman hiasnya hampir terkena cahaya matahari. Untuk warna daun dari keladi ini bagus-bagus banget. Namun apakah ada masalah pada jenis tanaman hias calathea ataupun aglonema? Di situ kebetulan terdapat tanaman hias ya, ada 3 pot tanaman hias, ada aglonema bicroy. Dan di sini untuk warna daunnya ini mengalami masalah ya, agak kusam warnanya. hal yang menyebabkan pada daun dari tanaman hias aglonema ataupun Divenbasia
ketika terjadi yang seperti ini ya, pembusukan, ini adalah ketika pergantian musim dari panas kemudian terjadi hujan, itu biasanya akan terjadi seperti ini ya, pembusukan ataupun bintik-bintik hitam seperti ini. Dan memang ya, untuk penempatan terhadap tanaman hias aglonema itu sangat penting, karena dari teras ke teras yang saya lihat ya, itu kebanyakan ketika tanaman hias aglonema itu ditaruh pada bagian daerah yang banyak terkena asupan cahaya matahari, maka biasanya warna daunnya itu akan seperti ini, akan kusam. Namun untuk pertumbuhannya itu tidak berpengaruh ya, hanya berpengaruh pada bagian warna daunnya. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada calathea. Untuk warna daunnya di sini tetap bagus ya, tetap bagus banget. Meskipun pada bagian depannya di sini terdapat banyak naungan, namun setidaknya ketika matahari sudah mulai beralih ke agak atas ya, sekitar jam 10, jam 11, maka pada bagian sisi ini yang jelas terkena cahaya matahari. Namun benar-benar untuk jenis tanaman hias keladinya di sini memiliki warna daun yang bagus banget. Dan untuk media yang digunakan untuk tanaman hias keladi di sini ada pupuk kandang, kemudian juga ada sekamnya juga. Dan ini benar-benar sangat berporos ya. Kemudian ada tanahnya. Dan di sini untuk penanaman awal hanya menggunakan tanah. Yang kemudian tambahan pada pupuk ini adalah pemberian nutrisi ya pada tanaman hias agar pertumbuhannya tetap bagus ya. Dan kemudian untuk jenis tanaman hias aglonema, di sini juga hanya menggunakan tanah untuk awal penanaman, kemudian hanya dikasih pupuk kandang ya, sama ya, untuk menanam tanaman hiasnya. Karena untuk awal penanaman tanaman hias, ketika awalnya menggunakan media tanam tanah itu aman sekali ya. Karena setidaknya ketika menggunakan sekam ataupun pupuk, itu biasanya yang berdampak sekali itu pada bagian batang tanaman tersebut. Apalagi pupuk ataupun sekam tersebut itu belum difermentasikan ya. Dan kemudian tidak hanya tanaman-tanaman hiasnya saja yang berada di halaman rumah ini, namun di situ juga ada tanaman buah, ada nanas. Dan di sini ada tanaman hias, ada alocasia. Ini untuk jenisnya atau ID-nya saya tidak tahu ya. Ini hampir seperti Amazonica, namun keadaan guratan pada bagian tulang daunnya ini warna silver. Untuk jenis tanaman hias alocasia yang tengkorak itu warnanya putih ya. Dan ini juga seperti kayak krokodil ya kalau dilihat ya. Ini cantik banget. Di sini banyak banget dan tumbuh sangat subur. Diliarkan seperti ini. Luar biasa sekali ya ketika pada bagian halaman rumah ini terdapat banyak tanaman seperti ini, maka hawa yang didapatkan ini benar-benar sangat segar sekali dan sejuk. Dan begitu rapinya ya dalam penataannya. Dan juga ada beberapa tanaman hias puring. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga penggunaan media tanamnya ataupun bagaimana juga penempatannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.